Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah sempat hadir pada sore hari ini. Saya akan presentasikan tugas saya yang berjudul istimah. Pengertian istimah. Istimah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti mendengar atau menyimak. Istimah secara istilah adalah sarana yang pertama yang digunakan manusia untuk berhubungan dengan sesama manusia dalam tahapan-tahapan tertentu. Melalui menyimak, kita mengenal mufradat, bentuk-bentuk jumlah dan terakhir. Menyimak kita menggunakan indera pendengaran, namun bukan saat mendengar sudah dikatakan sedang menyimak. B. Prinsip pembelajaran istimah. 1. Pendengaran menerima informasi melalui rangka bunyi bahasa dengan susunan nada dan tekanan penerapan persediaan perubahan susunan unsur bunyi dapat mengubah hubungan antara bagian kalimat atau arti kalimat secara keseluruhan. Kita sering menjumpai kalimatannya yang bentuk dan susunan kata sama dengan kalimat berita, namun berbeda karena lagu kalimat yang dipakai dalam pembelajaran menyimak. Hendaknya kemampuan siswa untuk menafsirkan makna kalimat melalui unsur-unsur bunyi. 2. Dalam tutur pembicaraan atau dalam teks yang dilisankan biasanya terdapat gagasan pokok dan gagasan penunjuk. Siswa hendaknya dilatih untuk dapat membedakan gagasan pokok dari gagasan sampingan. Contoh dan ilustrasi, misalnya dengan mengamati ungkapan petunjuk kelahiran seperti dalam bahasa Arab. 3. Dalam memiliki teks lisan, hendaknya guru memperhatikan hal-hal berikut. Usai dan pilihan siswa, kosakata yang dimiliki siswa, tingkat kematangan dan kecepatan siswa dan mengikuti teks lisan. Prinsip pengajaran dari yang mudah ke yang sulit, dari yang pendek ke yang panjang, konkret ke yang abstrak, sebaiknya dipakai dalam hubungan ini. 4. Kecepatan yang wajar tentu merupakan tujuan akhirnya mempelajari menyimak ini, tetapi untuk tahapan-tahapan permulaan tidak ada salahnya kalau ucapan diperlambatkan sedikit. Ya, diperlambatkan bukan ucapan kata-katanya, tapi jedahnya yang diperpanjangkan. Penyajian teks lisan untuk tingkat-tingkat permulaan perlu diulangi kalau perlu sampai 3 kali. 5. Penggunaan alat perangan banyak sekali manfaat dan dapat membantu mempercepatkan
pengertian tahapan, tapi ada kalanya alat peraga ini dengan sengaja tidak dipakai agar siswa tak terlalu banyak mengandung diri pada isyarat yang diperoleh dari alat peragam ini. Dengan kata lain, para siswa diharapkan memahami teks-teks lisan hanya di isyarat yang diterima melalui gerbang telinga saja. Tahapan-tahapan pembelajaran istimewa. Adapun tahapan-tahapan yang dapat dilakukan dalam latihan istimewa adalah sebagai berikut: latihan pengenalan identifikasi, kemahiran menyimak istimewa pada tahapan pertama bertujuan agar siswa dapat mengidentifikasi bunyi-bunyi bahasa Arab secara tepat. Latihan mengenal ini sangat penting karena istimewa tata bunyi bahasa Arab banyak berbeda dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang dikenal oleh siswa. Satu keuntungan bagi guru bahasa Arab bahwa bunyi bahasa Arab sejak masa kanak-kanakan dengan adanya pembelajaran macam Al-Quran dan Syarat. Namun ini tidak mengurangi pengertiannya latihan tersebut, karena ternyata pengenalan mereka itu belum tuntas. Metode pembelajaran istimewa. Metode audiologual didasarkan atas beberapa asumsi. Di antaranya asumsi yang mendasari metode ini adalah bahwa bahasa itu pertama-tama ada ujaran. Oleh karena itu, pengajar bahasa harus dimulai dengan memperdengarkan bunyi-bunyi bahasa dalam bentuk kata atau kalimat, kemudian mengucapkan sebelum pembelajaran membaca dan menulis. Asumsi lain dari metode ini ialah bahwa bahasa adalah kebiasaan. Suatu perlakuan akan menjadi kebiasaan apabila diulang berkali-kali. Oleh karena itu, pengajar bahasa harus dilakukan dengan bentuk pengulang-ulang. Sekian dari materi saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larisman. Di sini saya mau bertanya. Coba berikan salah satu contoh tentang istimewa. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Yana Risma. Contoh istimewa dalam konteks agama Islam: mendengar khutbah Jumat. Saat mendengar khutbah Jumat, jangan diminta
untuk mendengarkan. Jamaah diminta untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan menghormati waktu tersebut. 2. Mendengarkan Al-Quran. Dalam pengajar atau hafalan Al-Quran, seseorang harus mendengar bacaan dengan seksama untuk memahami makna dan tata cara benar dalam menghafalkan ayat-ayatnya. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.